Ada yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui, ada sesuatu yang mengerikan juga yang dilakukan dalam kehidupan hari-hari. Saya mau kasih contoh, ada salah satu peserta yang non-Buddhis, peserta Vipassana maksud saya. Ada salah satunya itu non-Buddhis. Sebelum bicara tentang ini, saya mau bicara tadi barusan Ibu Imei minta saya memberikan nasihat untuk anak-anak di kelas Budi Pekerti. Singkat saja karena memang waktunya juga udah mepet tadi, udah mestinya ke sini. Jadi saya bilang bahwa di salah satu sutta dinyatakan itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Gampang dimengerti, tapi kalau diminta ngulang, kadang-kadang nggak bisa ngulang. Karena kan kalimatnya sebetulnya kan gampang ya. Coba diulang, tolong diulang. Stuck, ya kan? Bingung. Tapi yang saya ngomongin, ya yang ngerti, tapi nggak tahu ini arahnya kemana kan gitu ya. Suruh ngulang, bingung. Padahal kalimatnya cuman itu sama menyentuh sama kata tidak kan gitu aja. Itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Jadi itu tidak dia menyentuh kan itu doang. Ya, diulang ya. Saya kasih perumpamaan tadi pakai tutup gelas, sekarang pakai ini aja. Itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Benar ya? Sekarang kata itunya ganti. Dhamma menyentuh dia yang menyentuh. Dhamma tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Sekarang saya cerita tadi yang non-Buddhis. Waktu meditasi, dia baru pertama kali dan ikut yang 10 hari. Dia nggak ngerti apa itu Buddhis, apa itu meditasi, cara Buddhis dia nggak ngerti. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal dia bisa ikut, dia bisa masuk. Di interview terakhir, karena peserta ini di interview, hari ini diberi pengarahan, besoknya di interview, pengarahan lagi, interview lagi, begitu selang-seling ya. Nah, waktu di interview terakhir dia bilang, ayah, saya di sini banyak mendapat kata-kata baik dan spiritual saya berkembang. Nah itu, jadi kita harus paham itu menyentuh dia yang menyentuh. Dia non-Buddhis, dia ikut meditasi, dia bersentuhan dengan Dhamma, dan dia menerima warisan dari Buddha. Banyak kata-kata baik dan spiritual saya berkembang. Berarti dia menerima warisan dari guru agung kita. Bahagianya, kemudian banyak luka-luka batin yang sembuh. Karena dari riwayatnya, dari kecil, dia itu seringkali dibully. Dibully dan kalau ngedengar ceritanya luar biasa, menyedihkannya itu luar biasa. Dalam berlalunya ya waktu di dalam 10 harian itu terangkat, luka-luka batinnya itu terangkat. Dia bilang maka spiritual saya berkembang, saya banyak mendapat kata-kata baik. Jadi itu menyentuh dia yang menyentuh dan kemudian dia dapat warisan. Kita kita adalah pewaris. Kita pewaris Dhamma dan kita harus menyentuh Dhamma dan harus mendapat warisan Dhamma. Kita tidak keberatan. Yang non-Buddhis mendapatkan warisan Dhamma, kita tidak keberatan sama sekali, bahkan kita turut berbahagia. Kayak tadi juga dilihat dari wajahnya ketika saya cerita yang non-Buddhis ini, kelihatan dari wajahnya kayaknya turut bermudita cita begitu. Turut bergembira, turut berbahagia. Nah, itulah Buddhis. Orang mendapat kebahagiaan, kita turut bermudita cita. Coba maaf di sini siapa yang pernah ikut meditasi 10 hari? 1, 2, 3, 4. Iya. Dari sekian banyak. Kalau dalam program-program yang kami laksanakan,
hampir setiap program itu ada saja yang non-Buddhis. Ada saja yang non-Buddhis itu ikut. Dan ikutnya itu bisa berulang. Bisa berulang kali. Kita happy lah. Yang non-Buddhis pastinya lebih banyak. Dan juga lebih banyak juga yang dapat pengalaman-pengalaman yang sangat mendalam gitu. Di dalam pelatihannya, bagaimana dia bisa melihat ke dalam batinnya, bagaimana dia bisa sejuk di dalam hari-hari menjalani kehidupannya. Ada yang cerita begini, dulu saya tuh nggak boleh disinggung kata dia, nggak boleh disinggung ya, nggak boleh disenggol aja, langsung begitu ya. Kalau sekarang dia cerita, dia punya pengalaman boleh dibilang dihina, lagi ke pesta perkawinan salah satu kerabatnya, lagi antri makan gitu, itu dihina di depan orang banyak. Dia bilang dia sampai bingung kok nggak kenapa-napa ya, malah senyum aja. Kalau dulu istilah dia maaf ya, istilah dia ya, kalau dulu senggol bacok katanya. Istilah dia nggak boleh kesenggol gitu. Kalau sekarang dia bingung sendiri, kok nggak kenapa-napa ya? Nggak kenapa-napanya tuh benar-benar dari dalam, bukan di sini gitu, bukan di mukanya belaga nggak kenapa-napa tapi di sininya gitu ya. Enggak, dari dalamnya itu nggak kenapa-napa dan malah sih bisa senyum. Sampai dicek lagi ini benar nih nggak kenapa-napa. Di rumah terus berapa hari kemudiannya dicek lagi, benar memang nggak kenapa-napa. Jadi banyak yang memang sudah keluar. Dari apa yang namanya luka-luka batinnya gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke topik kita, bahwa di dalam diri orang yang bijaksana tidak ada kemalangan. Nah kalau ketika kita didasari tindakan kita berdasarkan loba, dosa, dan moha, di situ bahaya telah diundang, bencana diundang, kemalangan diundang. Kalau ketika tindakan kita berdasarkan kebijaksanaan, bahaya, kemalangan, bencana tidak diundang. Nah, sekarang cerita lagi, masih orang yang sama, yang non-Buddhis ini yang sama. Diikut yang kedua barangkali atau yang ketiga, dia udah 3 kali ikut. Begini, ayah, ini saya pakai bahasa dia dulu ya. Ayah, saat saya meditasi, saya menyadari di dalam diri saya ada Buddha. Kalau bahasa kita mah, di dalam diri kita ada benih-benih kebudaan gitu ya. Karena kan dia kan nggak tahu apa bahasanya gitu ya. Cuman dia nyadar kayaknya ada ini nih gitu. Jadi nyebutnya di dalam diri saya ada Buddha. Oh ya, memang kita paham bahwa di dalam diri kita ada benih-benih kebudaan. Kalau benih-benih kebudaan dikembangkan, itu kita akan mengarah kemana? Di dalam diri kita ada benih-benih kebudaan. Kalau benih-benih kebudaan kita kembangkan, akan mengarah kemana? Jalan yang baik, bahkan ke tingkat kesucian. Benih-benih kebudaan dikembangkan, dia menjadi suci lah. Arahat pun bisa nyampe, kan begitu. Sudah. Sekarang dia cerita lagi, lanjutan cerita dia. Tapi bukan cuman ada Buddha di dalam diri saya, dia bilang. Setan juga ada. Neraka juga ada. Binatang juga ada. Oke. Sekarang kita kan memahami lah, ada 31 alam kehidupan. Di antaranya ada alam-alam rendah kan. Benih-benih kebudaan mungkin gak masuk ke alam-alam yang rendah? Enggak. Jadi benih yang tadi kan, yang ada setannya, yang ada nerakanya, ada benih setan, ada benih neraka, ada benih binatang, itu kan yang masuk ke sono kan. Sekarang benih yang kayak gitu di kita, benihnya model apa sih? Ya loba dosa moha. Kalau keserakahan sangat dominan di dalam batinnya kita, jurusannya ke alam setan. Kalau kebencian dominan di dalam batin kita, jurusannya ke alam neraka. Kalau kebodohan yang sangat dominan,
ke alam binatang. Itu ada jurusan. Sekarang pertanyaannya, di dalam batin kita ada nggak loba, dosa, dan moha? Yang namanya ada itu sedikit apa banyak? Banyak. Bukan cuman banyak, kalau banyak doang nih, boleh dibilang bahasanya masih mendingan. Kalau ada ternyata banyak, masih mendingan, tapi jelek ya, tetap jelek ya. Kita cuma bicara mendingan, masih mendingan. Tapi sesungguhnya bukan cuma sebatas itu, akarnya udah nancep kuat. Ya, akarnya, makanya ini disebut loba, dosa, moha, ini 3 akar kejahatan. Begini, saya pernah dapat kiriman tayangan video. Di situ diceritakan ada pohon besar, mau usaha ditumbangkan, udah berulang kali nggak tumbang-tumbang. Sekali waktu, pakai alat berat sih, bantuan pakai tali lah, pakai rantai lah, pakai alat berat, itu pohon itu berhasil ditumbangkan. Bayangkan bertahun-tahun berulang kali dicoba nggak tumbang-tumbang. Sekalinya tumbang, orang kan ketawa girang dong, bersorak, tepuk tangan, hore gitu, sampai happy banget. Katakanlah ini ya, udah tuh digerek, ini mah tumbang semua, digerek, ya, digerek, tumbang tuh ya, udah tumbang, kan lagi gembira-gembiranya, belum habislah sorak-sorainya, pohonnya berdiri lagi, ada apanya? Dipikir ada penunggunya gitu kan ya, ada hantunya, ada penunggunya yang nggak mau pohon itu ditebang, bukan. Karena gini ya, saya cerita dulu supaya ada gambaran perbandingan. Waktu ke Sri Lanka di daerah Anuradhapura itu kompleks besar dan banyak situs-situs Buddhis. Di antaranya ada bangunan-bangunan yang udah tinggal puing-puing. Dulu kuti lah, tempat makan lah, ada masalah lah gitu ya. Terus di sana itu dindingnya udah pada roboh, kalau fondasi dan lantainya masih ada, dan tiang-tiangnya masih ada. Tiangnya ada sih, cuman miring sedikit, nggak roboh tapi miring, miring sedikit. Kenapa miring sedikit? Karena umpama nih, tiang yang nampak dari lantai itu misalnya tingginya 4 meter. Terus yang ditanam di bawah juga 4 meter. Jadi kalau itu misalnya karena gempa atau karena apa, miring ya cuman miring doang, nggak roboh. Karena 4 meter lagi di dalam. Sekarang kita balik ke pohon. Pohon itu kenapa dia bisa berdiri lagi? Karena akarnya dalam banget. Ditarik sih batangnya doang sama ranting-rantingnya tuh roboh tuh. Tapi kan akarnya tetap paling ikutan sedikit doang. Begitu dia kelenturannya udah balik lagi ya berdiri lagi, dia tegak lagi. Nah itu pohon aja yang baru ditanam katakanlah di era yang sekarang. Walaupun umurnya katakanlah entah puluhan atau mendekati 100 tahun atau sekitar itu. Katakanlah masih di era sekarang. Tapi akarnya udah begitu kuatnya. Nah bagaimana dengan akar loba, dosa, moha kita? Apa baru ditanam begitu kita keluar dari rahim ibu kita nih. Baru jadi bayi ketika di kehidupan yang sekarang. Atau udah bawaan dari dulunya udah banyak? Banyak nggak? Banyak banget, banyak banget. Cuman untungnya kita punya kekuatan kebajikan juga luar biasa. Susah jadi manusia, kita bisa lahir jadi manusia. Harus diketahui, diingat kembali, enggak gampang. Makhluk bisa jadi orang, bisa jadi manusia itu nggak gampang. Perumpamaannya kan ada yang seperti kura-kura buta gitu kan, yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan, diamnya di kedalaman samudra, itu pun kalau masuk ke gelang-gelang rotan, pas dia muncul, pas lehernya ini kepalanya masuk ke gelang-gelang rotan, yang gelang-gelang rotan itu bukan nungguin kura-kura, bukan, mengapung di permukaan samudra. Kan kemungkinannya kecil banget ya.
Segitu susahnya kemungkinan makhluk jadi manusia. Satu lagi perumpamaan. Debu di ujung kuku itu ibarat makhluk-makhluk yang lahir di alam manusia plus alam dewa. Sedangkan debu yang di hutan belantara itu diumpamakan makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita. Susah dibandingin atau seitem-itemnya juga kuku kita dibandingin debu di hutan belantara tetap sedikit banget gitu, sampai item nih kuku kita nih, katakanlah habis ngorek-ngorek tanaman lah gitu, item banget, tetap aja masih sangat sedikit dibandingkan dengan debu yang di alam semesta. Kita menjadi sesuatu yang sangat spesial, jadi manusia yang begitu susahnya. Kemudian karena apa sih kok kita bisa? Apa karena bim salah bim dari makhluk tertentu, yang ini yang jadi, yang itu yang nggak boleh? Kan nggak juga. Jadi dari apa? Ya, dari perbuatan kita. Dari karmanya kita sehingga kita bisa lahir jadi manusia. Segitu susahnya, segitu spesialnya, kita merasa beruntung enggak jadi manusia ini? Jarang ada yang mensyukuri ya, ada yang mensyukuri, ada yang tidak. Ada yang tidak mensyukuri. Jadi manusia ini sesuatu yang langka ini. Langkanya bukannya langka di bumi, bukan. Langka di semesta alam itu langka. Menjadi manusia itu langka. Kita ini spesial. Kemudian kan kita ini spesial dan sangat berharga gitu. Terus kita harus mikir apa yang kita lakukan per harinya. Sekarang saya mau cerita orang yang sama ini. Sekali waktu dia lagi meditasi ini, dia muncul gambaran di benaknya ini, ngelihat gambaran jantung. Terus dia bilang, ayah, gambaran jantung ini dilapisi oleh banyak lapisan. Jadi jantung, kemudian banyak lapisan yang melapisinya sampai lapisan itu tidak terhitung. Terus yang berikutnya, kalimat berikutnya dibilang, lapisan-lapisan itu ternyata sesuatu yang menyakitkan dan membawa penderitaan. Nah itu. Kemudian akhirnya coba sekarang kita analisa, kita pikir. Ada 3 pintu perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmaninya kita. Sekarang kita jangan hitung per tahun, per bulan, jangan. Kita hitung per hari. Di dalam setiap harinya, melalui 3 pintu ini, apakah tidak pernah melakukan kesalahan per hari melalui 3 pintu? Apakah tidak pernah? Pernah. Satu lagi pertanyaannya, pernah atau banyak? Banyak. Yang bilang banyak masih bagus, dalam arti kata masih menyadari ini kesalahan yang dilakukan per hari ini banyak. Kenapa saya bilang masih lebih bagus? Karena ada orang yang sudah melakukan kesalahan begitu jelasnya, begitu gamblangnya, dia tidak paham. Dia tidak menyadari. Ketika dikasih tahu bahwa tindakan Anda atau perilaku Anda itu salah, dia bingung. Salah apanya? Orang saya benar dong. Tadi kamu marah-marah. Ya marah juga kan karena dia kelewatan. Selalu ada alasan. Selalu ada pembenaran. Jadi orang, saya baru ketemu orang yang dia yang menjadi sumber masalah, tapi orang lain yang disalahkan. Dia menjadi sumbernya. Dia menjadi sumber dari segala permasalahan yang muncul, tapi orang lain yang selalu disalahkan. Gitu. Itu parah. Jadi kalau kita salah, menyadari kesalahan, dan tadi dijawab, maksudnya pernah apa banyak? Dijawab banyak. Orang yang mengetahui dirinya melakukan kesalahan, itu masih disebut orang bijaksana. Kalau orang yang udah salah, nggak tahu kalau dirinya salah, itu bodohnya asli itu, ya. Nggak ada kurang barang sedikit itu, solid itu bodohnya itu, ya.
Jadi kalau kita misalnya kita salah, kita masih menyadari kesalahan kita, itu kita bisa berubah. Nah, sekarang bicara tentang akar lagi yang tadi ya. Semua dari kita menyadari ada kesalahan, ada perilaku yang jelek, atau tiba-tiba baru ngeh, ya ampun selama ini ternyata saya buruk banget. Terus kan ada itikad, ada tekad bahwa saya ingin merubah ini dan ingin menjadi orang yang baik. Misalnya dari pemarah, ini mau umpama ya, dari pemarah saya ingin jadi sabar. Terus berusaha, katakanlah berulang kali dan akhirnya berhasil. Begitu berhasil lega kan? Aduh saya berhasil. Akhirnya saya bisa juga sabar. Udah, karena merasa udah bisa sabar, happy. Dia nggak dirawat tuh si sabarnya tuh nggak dirawat. Begitu lewat waktu, tuh pohon berdiri lagi. Itu pemarahnya nggak sabarannya tegak lagi. Kita kaget, loh kenapa begini lagi? Kan kemarin udah bisa. Iya, udah bisa, tapi akarnya belum dicabut. Jadi dia tegak lagi. Jadi kalau kita udah berusaha, kemudian balik lagi kayak dulu, usaha lagi, balik lagi kayak dulu, itu artinya ingat akarnya masih kuat tertanam. Jadi apa yang harus dilakukan? Cabut akar itu. Kalau mau nyabut akar itu bagaimana caranya? Sila, samadhi, panya. Nggak bisa lepas dari ini, nggak bisa. Sila itu artinya menjalani kehidupan yang bermoral dan bentuk diri kita ini menjadi orang yang bermoral. Kayak tadi tuntunan Tisarana dan Pancasila sudah dilakukan. Begitu kita bilang panatipata wera manisika padang samadhyami, saya bertekad akan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi di dalam benak kita ini yang harus saya laksanakan. Kadang-kadang baca itu karena hafal, bukan karena paham, tapi karena hafal. Jadi ketika Adina Dana Wera Manisika Padang Samadhyami, ini yang harus saya lakukan. Tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Ini saya nyenggol sedikit masalah ini ya. Jangankan yang tidak diberikan. Yang diberikan pun kalau itu gratis tapi kita mampu beli, mendingan beli. Kan ada yang berprinsip kalau bisa gratis kenapa bayar? Mendingan kita punya prinsip kalau bisa bayar, kenapa ngambil yang gratis? Itu lebih, bukannya lebih sombong, bukan. Lebih mantep gitu. Karena kita juga harus mikirin orang lain. Yang gratis ini biarkan bagian orang yang sekarang lagi nggak mampu. Biarkan yang gratis ini bagian buat orang yang lagi membutuhkan. Kalau kita mampu beli, mendingan kita beli selagi kita mampu. Kalau kita udah lagi pas lagi nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kita juga harus menggunakan kebijaksanaan. Ambil barang yang gratisan nggak masalah gitu. Tapi kalau mampu jangan. Karena begini, ada tipe manusia yang beruntung dan ada tipe manusia yang rugi. Tipe manusia yang beruntung, orang dermawan dan gemar berdana. Jadi orang yang suka memberi itu berarti dia menempatkan diri di posisi manusia yang beruntung. Kalau manusia yang rugi, udah pelit, nggak mau ngasih, maunya minta paketnya lengkap. Udah pelit, nggak mau ngasih, maunya minta. Nah itu artinya dia menempatkan diri di posisi manusia yang rugi. Karena dia nanam apa coba? Kalau manusia yang beruntung, maunya memberi gitu. Ada kedermawanan dan gemar berdana. Berarti kan maunya nanam. Kalau yang pelit, maunya ngambil kan. Terus dia nggak nanam lagi. Si pelit nih, kita cerita si pelit dulu ya, yang menempatkan diri di posisi yang manusia rugi kan, itu artinya dia makan
makanan basi, makanan sisa-sisa. Sisa apa? Sisa-sisa dari perbuatan baiknya yang dulu. Karena walaupun misalnya dia pelit, nggak mau ngasih, maunya minta, kalau itu sisa-sisa tanaman yang dulunya udah habis, dia mau minta pun nggak ada yang ngasih. Ada yang mau ngasih pun pas giliran dia udah habis. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, jangan menempatkan diri di posisi yang manusia paling rugi. Gitu. Tempatkan diri aja di posisi manusia yang paling beruntung. Saya ada pengalaman nanya ke Bante, karena Bante ini dulu itu suka suka tinggal di di daerah-daerah di mana umat itu menengahnya ke bawah, nggak sampai menengah lah, ke bawah gitu ya. Terus bagaimana yang kita ketahui lah, kalau umat Buddha kan suka baksos kan. Saya bilang ke Bante, Bante, seperti yang kita ketahui kan umat Buddha mah suka baksos, suka dana, suka nolong. Nah di daerah Bante ini kan umat-umat demikian adanya. Apa yang bisa dibantu, jenis apa yang dibutuhkan, supaya nanti kita bisa kasih tahu umat-umat bisa baksos ke sana. Bantenya bilang apa? Ayah, mereka tidak butuh menerima, tidak butuh pemberian. Yang mereka butuhkan adalah memberi. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau cuma nerima-nerima terus, dia makan makanan basi kan, sisa-sisa dari perbuatannya yang lalu kan. Nah nanti kalau udah habis gimana? Jadi dia tidak butuh menerima, yang dia butuhkan memberi gitu. Jadi saya menempatkan diri di daerah itu supaya mereka punya peluang berdana. Nah mereka itu karena katakanlah menengahnya ke bawah gitu ya, terus mau dana aja, bukan yang nggak mau, minder. Karena kan kalau Bante misalnya, kalau dana makanan dia juga lihat kalau di wihara-wihara makanan banyak gitu kan, dan bagus-bagus dia minder. Bante kami mah cuma punya misalnya goreng tempe lah, tumis apalah gitu. Bante bilang pokoknya apa aja boleh. Mau tempe, mau tumis apa, sesederhana apapun silakan. Makin lama makin banyak yang berdana. Nah berarti kan makin lama banyak tanaman yang dia sudah tanam. Jadi jangan heran kalau umat Buddha lagi kesusahan disuruhnya dana, jangan heran. Orang saya lagi susah kok saya suruh dana. Dana kan gak mesti materi, memang susah materi, tapi kan tenaga punya, pemikiran punya, waktu punya gitu. Nah dana apa yang dipunya gitu, danakan itu. Nah sekarang kembali kita ke topik kita, di dalam diri orang yang bijaksana tidak ada kemalangan. Bukan cuma tidak ada kemalangan, tidak ada bahaya, tidak ada bencana, dan tidak ada kemalangan. Ya, jadi ketika tindakan-tindakan kita yang kita lakukan berdasarkan bijaksana, tidak ada kemalangan. Contoh kayak Bante. Bante tadi menjawabnya dan prinsipnya itu sangat bijaksana, tidak mengundang kemalangan. Bahkan mengundang keberuntungan, berkah, keselamatan kan itu. Karena menanam benih yang baik, mengundang yang baik. Nah dengan dasar kebijaksanaan, bahaya, bencana, kemalangan menjauh. Coba kalau Bante bilang, oh iya silakan ayah kasih tahu umat-umat yang di sini butuh ini, butuh itu, kan cuma nerima dan akhirnya makan makanan basi kan. Tapi karena Bante bilang, mereka tidak butuh diberi, tetapi mereka butuh memberi. Selamat. Selamat mereka itu. Nah, jadi kita juga harus, tindakan-tindakan kita harus berdasarkan kebijaksanaan. Untuk menyelamatkan perjalanan hidupnya kita. Sekarang kita kembali lagi ke cerita jantung. Setiap lapisan-lapisan yang melapisi yang tak terhitung itu adalah penderitaan dan menyakitkan. Tadi saya tanya, pernah enggak melakukan kesalahan per hari? Pernah. Terus ada gitu ya, terus saya tanya banyak apa sedikit? Jawabannya banyak. Yang ngejawab satu, tetapi mewakili kan.
mewakili semua kan. Coba per hari aja segitu banyaknya. Hitung per minggu, per bulan, per tahun, dan sekarang kira-kira totalin sampai seumur kita hari ini. Nggak kehitung. Bener itu nggak kehitung. Terus di dalam kondisi kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk yang termasuk spesial, karena langka. Yang bisa lahir menjadi manusia dan jadi dewa itu langka. Dan kita ada di makhluk yang jenis langka gitu. Walaupun makin lama makin banyak nampaknya di bumi ini. Tapi semesta bukan cuma satu tata surya. Semesta itu miliaran tata surya, berarti miliaran bumi. Banyak makhluk-makhluk ya. Nah kemudian kita yang langka ini kelihatannya kita kurang menghargai. Terus apakah hanya perbuatan salah saja yang mengandung penderitaan, yang mengandung masalah dan begitu menyakitkannya yang kita lakukan? Tentu tidak. Sekarang kita kebaktian, memberikan penghormatan kepada Tiratana, memang yang benar patut dihormati, patut dijunjung. Karena luar biasa beliau membantu menyelamatkan kita, membantu menyelamatkan makhluk lain, dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Karena dhamma beliau tetap ada. Kan begitu ya. Nah kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pun ada. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita sering mengalami penderitaan, berarti kita harus ingat lapisan-lapisan perbuatan salah yang sering kita lakukan ini sedang hadir. Undangan yang kita sebar, sekarang undangannya itu datang. Yang kita undang itu datang. Setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali itu pula undangan sudah disebar. Apakah hanya berlaku pada umat Buddha? Tidak. Berlaku untuk semua. Tadi ketika Ibu menjawab banyak, saya bilang untung tahu. Karena kalau tahu itu masih masuk kategori bijaksana. Nah kita tahu tentang ini. Lalu bagaimana yang tidak tahu? Kita yang tahu aja berjuang untuk lebih baik lagi karena akarnya kuat, itu pohon masih tegak lagi. Udah bisa sabar sebentar, ngambek lagi. Bisa sabar sebentar, ngambek lagi. Nah itu artinya akarnya begitu kuatnya. Jadi begini ya, jangan buang waktu untuk menyalahkan segala kondisi yang tidak nyaman itu ke pihak luar. Entah kondisi alam lah, orang lah, udah jangan buang waktu ke situ. Mari tengok ke dalam, telusuri batinnya kita ini, dan kemudian apa yang harus dilepaskan. Dari banyak pengalaman meditasi, itu banyak orang yang mampu melepas itu setelah melihat ke dalam. Melihat ke dalam batinnya masing-masing, baru mampu melepas. Nih sejelek-jeleknya kita nih ya, tahu adat kita jelek, karakter kita buruk, ini tahu banget. Bukan berarti kita enggak pernah niat mau meninggalkan itu kan. Mau, ada usaha, tapi tegak lagi. Kenapa? Karena akarnya enggak dikorek. Kita harus ngorek akarnya, harus ngegali akarnya, dan harus nyabut. Kalau itu enggak dikorek, itu enggak digali, tegak lagi deh. Seperti yang udah kita alami lah, yang kita rasakan. Mau sabar, enggak sabar. Mau memancarkan cinta kasih, bisa sebentar, kebencian muncul lagi. Ketidaksukaan muncul lagi. Jadi enggak heran, kenapa sih udah berjuang, udah mati-matian, dia tegak lagi. Nah akarnya belum dicabut. Dan di dalam meditasi itu banyak sekali akar-akar yang bisa dicabut. Seperti tadi yang saya bilang, biasanya katanya maaf ya bahasanya jelek banget, senggol bacok, tiba-tiba dihina di depan orang banyak, enggak kenapa-napa itu sama sekali. Dan masih saya cerita lagi orang yang sama ini yang Buddhis ya, kalau tadi kan yang non Buddhis.
yang dihina di depan orang banyak ini Buddhis. Kemudian dia juga pernah mengalami dibully dari kecilnya itu, terus sampai bisa muncul kesadaran memaafkan. Saya memaafkan Anda. Dan kemudian lagi, saya juga minta maaf. Mungkin karena perilaku saya yang salah, yang saya tidak ketahui, sehingga menyebabkan Anda memperlakukan saya seperti itu. Clear, udah di dalam batin dia udah jelas, udah terang gitu. Udah, jadi dia walaupun di dalam batin, karena yang membulinya pun udah meninggal gitu. Mau minta maaf kemana lagi, mau konfirmasi kemana lagi gitu kan. Jadi di dalam batinnya dia udah beres. Udah selesai di dalam batinnya. Nah, tapi sekali waktu muncul lagi, dia heran. Ya kan dulu saya udah beres, udah selesai. Kenapa ini muncul lagi gitu? Ini orang yang lain lagi, Buddhis juga. Di banyak kesempatan dia ikut latihan. Untuk satu kasus, ini urusan udah selesai. Dia yakin banget ini udah beres. Karena udah ada rasa. Rasanya ini udah beres. Tapi di Vipassana berikutnya loh, kok yang ini muncul lagi ya? Saya bilang gini, pernah nggak saat kamu kejadian, marah, kesel sampai marah sedemikian rupa, udah rasanya seperti itu. Terus dalam perjalanan pulang atau berapa jam kemudian, kamu ingat lagi nggak? Iya. Kesel lagi nggak? Marah lagi nggak? Iya. Itu jenis baru lagi. Itu bukan jenis yang tadi. Iya, misalnya kita dare begitu kan, waduh kita sampai kesel banget, sampai marah banget, udah. Berikutnya, berapa jam kemudian kita ingat lagi, itu sesuatu yang baru. Kemudian besoknya, lusanya, bulan kemudian, tahun kemudian, ingat lagi, setiap kali ingat lagi, dan selalu muncul kebencian, kemarahan, itu jenis yang baru. Di dalam sutta dinyatakan bahwa begitu ini muncul, ini kita masih dalam satu kasus ya. Ini jadi. Ingat lagi, yang lama nambah, yang baru lain lagi. Iya, jadi kekuatan yang lama nambah, yang baru muncul lagi. Udah ada dua. Ingat lagi, yang paling bawah nambah, yang kedua nambah, yang ini yang baru. Terus begitu. Nah, satu kasus itu. Kalau kebencian, kita benci, kita marah, ingat berulang kali, apa begitu kejadian, kesel sekali, marah sekali, selesai? Enggak. Sampai ada yang enggak bisa tidur. Misalnya kejadian tadi siang nih, kalau sore masih mendingan nih, siang lagi, kan rada lamaan, apalagi kalau pagi lebih parah lagi ya. Kejadiannya misalnya tadi siang, terus diinget sampai malam aja nggak bisa tidur. Itu berapa kali ngingetnya, berapa kali jengkelnya itu baru 1 hari itu. Jadi nggak heran kalau terasa kayaknya kok batin bebannya berat amat ya.